Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basira wa nadhira rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersua meskipun hanya lewat rekaman video. Mudah-mudahan meskipun hanya rekaman video ini tidak mengurangi esensi daripada pertemuan kita, tidak mengurangi esensi daripada belajar kita, tidak mengurangi esensi daripada ta'lim kita. Yang kedua, salawat dan salam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Yang ketiga, saya tak lupa menyapa kepada saudara-saudaraku sekalian dari seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Al-Falah, jamaah Masjid Darussalam yang ada di Komplek PT Badak. Harapan besar kami dari rumah, mudah-mudahan seluruh jamaah senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin, istiqomah dalam iman wal Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan kali ini yakni pembahasan tafsir surah An-Nahl ayat 22 sampai ayat 23 sampai ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Ilahukum ilahu wahid. Setelah Allah Subhanahu wa taala memaparkan akan kelemahan Tuhan yang berupa makhluk, maka di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa ilahukum, Tuhan kamu, Tuhan kalian, al-mustahiqqu lil ibadati minkum, yang berhak diibadahi oleh kalian, dari kalian, adalah ilahun wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang tunggal, yang tidak berbilang, Tuhan yang satu yang tidak tersusun, Tuhan yang esa. La nadhira lahu, tidak ada yang menyamai. La nadhira lahu, la nadhira, tidak ada yang menyamai lahu bagi Allah. Fi dzatihi, di dalam zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak ada yang menyamai fi sifatihi, di dalam sifatnya. Wa huwallahu ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, konsep ketuhanan dalam Islam itu begitu jelas. Konsepsi ketuhanan di dalam Islam begitu mudah untuk diterima oleh akal sehat. Siapapun orangnya sebenarnya, jujur saja, kalau bukan karena kesombongan, kalau bukan karena fanatik, kalau mau dia berusaha untuk berpikir, maka orang tidak akan bisa menerima. Kalau dikatakan Tuhan itu ada 3, tidak mungkin orang bisa menerima kalau ada dewa pencipta di satu sisi, di sisi yang lain ada dewa perusak, dan di sisi lain ada dewa pemelihara. Jadi nggak masuk akal. Untuk itu konsep ketuhanan di dalam Islam begitu mudah dan sangat bisa diterima oleh akal sehat. Ilahukum ilahu wahid,
Tuhan kalian itu ya ilahun wahid, Tuhan yang satu. Baik di dalam zatnya, artinya tidak ada yang menyamai di dalam zatnya. Yang kedua, Tuhan itu tidak tersusun. Allah Subhanahu wa taala tidak tersusun. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Allah itu terdiri dari berbagai macam juz. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kepala, seperti layaknya manusia. Jadi jangan, naudzubillah, jangan sekali-kali kita berpikir seperti itu. Karena sama dengan kita menyamakan zatnya makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita angan-angankan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tidak akan pernah sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika kita masih kecil, ketika kita belajar di madrasah diniyah, ketika kita masuk di sebuah pesantren, pelajaran yang pertama yang kita terima itu diantaranya dari sekian pelajaran itu adalah pelajaran tauhid. Ada kitab namanya Aqidatul Awam. Di sana kita dikenalkan dengan sifat-sifat Allah. Jadi mulai wujud, kita bakok mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah seperti yang kita bahas saat ini. Allah itu tunggal. Tujuannya apa? Sebelum anak menyembah kepada Allah, maka anak atau kita harus dikenalkan dengan sifat-sifat Allah. Tujuannya apa? Agar seseorang tidak mengiktikadkan Allah dengan iktikad yang salah, agar seseorang tidak mengiktikadkan Allah dengan iktikad yang tidak layak bagi Allah. Karena kadang ada orang itu, karena dia tidak mau belajar, sehingga Allah misalnya, Allah itu cerdas ya. Kalau itu diyakini bahwa itu merupakan sifat Allah, itu tidak pas. Mengapa tidak pas? Karena cerdas itu identik dengan makhluk. Kalau dia ngomong cerdas berarti sama dengan dia ngomong bahwa Allah karena cerdas itu identik orang yang punya akal. Artinya seakan-akan menyamakan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga punya akal sebagaimana layaknya manusia yang cerdas. Untuk itu Allah tidak ada yang menyamainya, baik di dalam zatnya, di dalam sifatnya. Sifatnya Allah itu misalnya maha melihat. Jangan kemudian dipikir ini sama dengan melihatnya makhluk. Allah itu mengetahui yang akan kapan, karena dia yang menciptakan. Seseorang itu kayak apa sudah tahu duluan. Ini luar biasanya di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada kesamaan di dalam sifatnya makhluk seperti manusia dengan Allah misalnya, tapi ini cuma sama di dalam sisi lafadznya saja, tapi tidak sama dalam sisi maknanya. Jadi istahaqqun fil lafzi wa ikhtilafun lil makna. Menyerupai di dalam sisi lafadznya saja, dalam bahasanya saja. Tapi secara makna begitu jauh sekali. Jadi sama sekali sangat pasti tidak sama. Manusia misalnya bisa melihat ketika objek yang dia lihat itu dekat, semakin dekat semakin jelas. Tapi begitu ditarik untuk mundur objek yang dilihat manusia, semakin dijauhkan, semakin mundur dijauhkan, semakin tidak terlihat. Ini gambaran lemahnya melihatnya manusia. Untuk itu sekali lagi kita harus meyakini bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang begitu juga Allah sangat atau berbeda dengan makhluk kaitan dengan masalah af'al, atau misalnya Allah itu pencipta. Allah itu Al-Khaliq. Kalau kita hubungkan dengan manusia kan juga bisa mencipta. Tapi manusia itu sesungguhnya tidak menciptakan.
Jadi nggak ada yang diciptakan manusia dari mulai Nabi Adam, ila Adam Mansur, ila Yaumil Qiyam, nggak ada. Manusia itu cuma memproses, processingnya saja yang dilakukan manusia itu. Bahan bakunya semuanya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu manusia dikatakan bukan mencipta, tapi asonik, bukan alkoholik, tapi asonik, memproses. Kalau seseorang membuat kopi, sesungguhnya dia tidak sedang membuat kopi, tapi memproses kopi itu. Biji kopinya Allah sudah sediakan. Airnya Allah yang menyediakan. Dikasih gula. Gula dari tebu. Tebu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kekuatan dia untuk bisa membuat kopi yang bikin kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan isyarat sekali lagi begitu berbedanya. Jadi antara makhluk dengan alkoholik. Jadi kalau disebutkan sama, ini hanya sisi lafadznya saja, hanya ungkapannya saja, hakikatnya tentu tidak sama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi intinya ketika seseorang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah mengiktikadkan Allah dengan iktikad yang batil, yang tidak layak, yang enggak benar. Ini berbahaya sekali. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Falladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak mengimani bil akhirati dengan akhirat. Qulubuhum, hati mereka, mungkiratun, jahidatun lil wahdaniyah. Mereka angas atau menyombongkan diri dari sifat keesaannya Allah. Wahum mustakbirun, dan mereka mustakbirun, orang-orang yang sombong. Sombong dari apa? Mustakbirun, mutakabbiruna adil iman. Mereka menyombongkan anil iman, sombong dari iman. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat, kalau disebutkan akhirat berarti dan sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah akhirat, peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan akhirat seperti yaumul ba'ats itu hakun, jadi hak. Yaumul qiyamah itu hak, yaumul ba'ats itu hak, mungkar nakir itu hak, siksa kubur itu hak, mizan itu hak, sirat itu hak, hisab itu harus kita yakini. Itu harus kita yakini. Sebab orang yang tidak beriman terhadap akhirat, maka tidak ada gunanya ngomong pahala dan dosa. Pahala dan dosa bagi orang yang tidak mengimani kepada akhirat itu nonsen, udah nggak perlu dibahas. Mengapa? Karena nggak ada gunanya. Bagaimana mungkin orang mau diajak tentang kebaikan sementara dia tidak mengimani bahwa apa yang dilakukan di dunia ini nanti akan dibalas ketika nanti sudah berada di akhirat. Mengapa orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu ingkar terhadap keesaan Allah, wa hum mustakbirun? Disebabkan karena mereka itu sebenarnya adalah mereka adalah orang-orang yang sombong. Ciri di antara orang yang sombong, selain orang itu meremehkan orang lain. Jadi kalau ada orang, hati kita kok meremehkan orang lain, sesungguhnya kita sedang takabur. Ini penyakit batin. Meskipun bisa diekspresikan secara lahir, tapi ketika hati kita meremehkan orang lain, pada saat yang sama kita sudah takabur. Kemudian yang kedua, sombong itu rodul hak, menolak kebenaran. Ketika ada seseorang yang tidak mau mendengar setelah disuguhi dengan dalil, setelah disuguhi dengan nasihat, sementara nasihat itu benar, bahkan dia berpaling tidak mau mendengar karena kebetulan bukan kelompoknya misalnya. Orang-orang seperti itu adalah rodul hak. Orang-orang seperti itu adalah menolak daripada kebenaran.
Orang-orang seperti itu sesungguhnya telah menolak daripada kebenaran. Untuk itu sekali lagi, mari kita berusaha untuk senantiasa belajar tentang sifat-sifatnya Allah dengan harapan agar kita tidak mengiktikotkan Allah sekali lagi dengan iktikot yang tidak layak bagi Allah, dengan iktikot yang salah. Allah terdiri daripada juz atau bagian. Allah itu punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya kepala, seperti itu. Jangan sampai kita memiliki iktikot yang seperti itu. La jaroma annallah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. La jaroma. Tidak ada keraguan atau tidak diragukan. Annallah sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma terhadap sesuatu yusirun yang mereka rahasiakan wa ma yu'linun dan apa-apa yang yu'linun yang mereka tampakkan. Innahu sesungguhnya Allah la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Artinya nanti akan dia siksa di mana anahu yu'adibu. Jadi dia nanti akan disiksa dengan kesombongannya itu. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dan apa-apa yang mereka tampakkan. Orang bisa menipu orang lain. Orang bisa berbohong kepada orang lain. Seorang anak bisa membohongi gurunya, seorang anak bisa membohongi orang tuanya. Orang tua bisa membohongi anaknya, orang bisa membohongi tetangganya, tapi orang tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, jangan sekali-kali kita memiliki iktikad bahwa Allah nggak ngerti terhadap apa yang kita lakukan. Jangankan yang dilakukan, apa yang tersirat di dalam hati kita itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada sebuah hadis bahwa niatnya seorang mukmin, niatul mukmin itu khairun min amali, lebih baik daripada amal. Artinya apa? Pondasi seorang melakukan amal itu kekuatan niat. Kalau sudah niat sesuatu yang baik, ketika diniati dengan niat yang nggak baik, meskipun kelihatannya baik, maka itu nanti tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya sudah dibangun dengan niatan yang tidak benar. Seorang suami istri bisa memiliki perbedaan sifat, itu wajar. Yang penting mindsetnya, niatannya bahwa dia menikah karena Allah Subhanahu wa taala, ingin ibadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin memiliki keturunan, ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin banyak melakukan ibadah lewat pernikahan. Maka yang seperti itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah niatnya tidak seperti itu, maka yang muncul ketika ada konflik, ketika ada masalah, susah untuk diselesaikan. Mengapa? Mindsetnya sudah nggak sama antara suami dengan istri. Seperti burung yang memiliki dua sayap, bisakah burung itu terbang kalau salah satu sayapnya rusak? Begitu juga dengan pasangan suami istri. Kemudian berikutnya, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Wa idza qila, ketika diucapkan lahum kepada mereka, madza anzala rabbuka, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu kepada Muhammad. Jadi mereka ditanya oleh Allah Subhanahu, apa yang telah diturunkan Tuhanmu kepada Nabi Muhammad. Kurang ajarnya mereka menjawab. Mereka menjawab asatirul awwalin. Yang diturunkan kepada Muhammad itu ya asatirul awwalin. Ngomongnya itu dengan dusta dia. Asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang yang dahulu. Jadi apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad dianggapnya itu merupakan sebuah dongeng. Mengapa dia melakukan seperti itu? Karena kesombongannya. Karena dia di dalam hatinya itu sudah sombong dulu.
duluan. Makanya dia tidak bisa menerima sebuah kebenaran. Meskipun sebenarnya dia mengakui kebenaran itu, tapi karena sudah sombongnya yang maju dulu. Orang itu kalau sudah sombong duluan, sudah takabur duluan, kebaikan apapun yang dia saksikan itu akan menjadi salah. Kenapa? Karena dia sudah sombong duluan. Berbeda dengan orang yang tawadhu, akan bisa menerima kalau sebuah kebenaran. Kenapa? Dia mau dan mampu untuk menerima, hatinya menerima kebenaran. Tapi kalau sudah orang sudah takabur, kebaikan yang dilakukan tetangganya, kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tidak akan pernah dianggap sebuah kebaikan. Kenapa? Sudah nggak senang duluan, hatinya sudah nggak senang dulu. Liyahmilu auzarohum kamilatai yaumal qiyamah wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Ungkapan mereka, ucapan mereka bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Ini yang membuat mereka memikul yahmilu auzarohum, dosa-dosa mereka, kamilatan, dengan sempurna, dengan penuh, dengan sepenuh-penuhnya. Tidak hanya itu, kapan itu yaumul qiyamah di dalam hari pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan tidak hanya itu, dia akan menanggung dosa orang-orang yang dia sesatkan bighairi ilm, di mana orang-orang yang dia sesatkan tidak memiliki pengetahuan atau ilmu. Jadi dia memikul dosa dua kali. Di satu sisi dosanya sendiri yang luar biasa penuhnya, ditambah dengan dosa orang-orang yang disesatkan. Itu hati-hati. Jangan pernah kita merasa mampu, jangan pernah kita merasa sudah bisa berfatwa. Jangan gampang mengkafirkan orang, sementara kita tidak banyak memiliki pengetahuan tentang itu. Jadi hati-hati, karena tuntutannya pasti akan kita rasakan ketika nanti kita berada di. Jangan dipikir ketika engkau mengatakan kepada aku kafir misalnya, nanti Allah tidak pertemukan aku dengan orang yang mengatakan kafir. Jadi sekali lagi hati-hati bagaimana kita berusaha untuk tidak menjadi orang yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, bahwa mereka tidak hanya sesat dirinya sendiri tapi juga menyesatkan orang lain. Ala sa'ama yazirun. Ingatlah amat buruk dosa yang mereka yazirun, yang mereka pikul. Jadi seperti itu adalah seburuk-buruk daripada dosa nanti ketika dia berada di yaumul qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Di satu sisi, di sisi yang lain terus belajar, karena tangga daripada orang bisa bertakwa itu adalah lewat sebuah disiplin yang namanya adalah disiplin ilmu. Jadi diharapkan semakin kita bertambah ilmu kita, semakin bertambah kedekatan kita kepada Allah di satu sisi, dan kedekatan kita, kebaikan kita kepada sesama manusia. Semakin hari semakin tawadhu, semakin hari semakin berusaha untuk senantiasa memperbaiki dirinya. Tujuannya tidak ada lain agar kita senantiasa menjadi orang-orang diselamatkan oleh Allah.
Tidak hanya di dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, tapi di akhirat nanti. Jadi tidak hanya di dunia ini yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, tapi harapan besar kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan ketika kita di. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya tak lupa mendoakan dari rumah untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, seluruh jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Darussalam, Masjid Al-Falah, Komplek Ibadah. Mudah-mudahan panjenengan sedaya senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa istiqomah dalam iman dan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.